memperkosa mayat tersebut, kemudian tubuhnya dipotong-potong dan dimakan. Halo guys, aku Yulianto and welcome back to my channel Yulianto Iska. Gimana kabar kalian untuk hari ini guys? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kalian seperti biasanya dan tentunya masih tetap semangat. Oke guys, pada video sebelumnya gue udah ngebahas tentang kasus pembunuhan yang sangat mengerikan seperti pembunuhan Hunter Kaifek. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pembunuhan Tsutomu Miyazaki yang tidak kalah menarik dan benar-benar cukup creepy. Yaitu guys, jadi pada tahun 1988 sampai dengan 1989, jadi di Jepang itu telah menggemparkan seluruh warga Jepang karena Tsutomu Miyazaki ini. Jadi di sana telah terjadi kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan yang sangat mengerikan. Mirisnya, anak-anak perempuan yang hilang itu ditemukan dengan kondisi yang sudah membusuk dan bahkan tubuhnya itu sebagian sudah tidak lengkap lagi. Dan inilah pembunuhan tergila, terpedofil, terkanibal, yaitu Tsutomu Miyazaki, atau sering dikenal dengan pembunuhan otaku killer. Let's start to begin. This is Let's Do The List. Oke guys, kita masuk ke profil Tsutomu Miyazaki. Jadi guys, Tsutomu Miyazaki ini adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 1962 di Tokyo, Jepang. Jadi dia lahir dengan kondisi yang prematur, dan selain dengan kondisi yang prematur, dia juga memiliki kecacatan fisik, yakni jarinya itu menempel sehingga dia tidak bisa untuk menggenggam. Nah, dari situlah si Miyazaki ini menjadi orang yang sangat pemalu, pendiam. Jadi semasa hidupnya si Miyazaki ini menghabiskan kesehariannya itu di dalam kamar dengan menggambar komik. Selain dia sering dibully oleh teman-temannya dan dia juga merasa malu pas waktu dia difoto, dia selalu menyembunyikan tangannya karena kondisinya dia benar-benar kurang sempurna. Tapi guys, meskipun si Miyazaki ini orangnya yang tidak mudah pandai untuk bergaul karena dia sering mengurung dirinya di dalam rumah, tetapi dia adalah orang yang cukup pintar, yakni dia sering peringkat ke-10 di kelasnya. Namun sayangnya ketika dia masuk ke sebuah universitas, nilainya itu benar-benar anjlok dan turun. Bahkan dia tidak lulus di Universitas Meiji yang berada di Tokyo, Jepang, yakni universitas yang diinginkan oleh si ibunya. Hingga pada akhirnya dia masuk ke perguruan junior lokal dan dia mengambil jurusan teknisi foto. Nah, pada saat itulah dia juga udah mulai menyukai memfoto-foto celana dalam perempuan yang sedang bermain tenis. Tapi guys, padahal si Miyazaki ini terlahir dengan keluarga yang berkecukupan, tapi dia menganggap kalau ternyata keluarganya itu tidak sayang dengan dia, dan bahkan saudara perempuannya itu juga membencinya si Miyazaki tersebut. Jadi ada orang yang benar-benar tulus menyayangi Miyazaki itu, yakni adalah kakeknya dia sendiri. Dan dia merasa kalau ternyata kakeknya nih cuma orang yang satu-satunya yang sayang sama dia. Nah, ketika dia masuk ke perguruan tinggi, tingkahnya itu udah mulai berubah. Dia tuh benar-benar aneh. Selain dia juga sering ngurung di dalam kamar, dia juga sering mengoleksi bacaan kayak film-film porno segala macam. Kemudian pada tahun 1984 dia juga mencari tahu tentang pornografi anak. Tapi sayangnya guys, pada tahun 1988 kakeknya ini dia meninggal, dan itu benar-benar menjadi mimpi buruknya si Miyazaki. Karena dia merasa udah tidak ada orang lagi yang sayang sama dia, dan bahkan dia juga memakan abu kremasi kakeknya tersebut. Dia menganggap supaya dia selalu dekat dengan kakeknya. Nah, setelah kejadian kematian dari kakeknya itulah dia udah mulai benar-benar aneh, menjadi berubah total sifatnya dia, dan bahkan keluarganya juga memahami kalau emang dia itu benar-benar berubah. Nah, dari situlah dia juga kelihatan dia mengintip adik perempuannya dia sendiri yang saat itu sedang mandi, dan kemudian dia juga menyerang ibunya sendiri. Nah, dari situlah dia mencoba untuk kabur dari rumahnya dan menjadi monster psikopat. Oke guys, kita masuk dari kronologi penculikan dan pembunuhan.
Jadi guys, pada tahun 1988, tepatnya di hari ulang tahunnya dia, pada saat dia menginjak usia 26 tahun, si Miyazaki ini menculik seorang anak perempuan bernama Marikono yang pada saat itu berusia 4 tahun. Nah, jadi si Miyazaki ini memaksa Marikono ini untuk masuk ke dalam mobilnya, kemudian dia mencekik dan membunuhnya dan kemudian memperkosanya. Lalu si Miyazaki ini juga mengambil foto-foto anak tersebut dan mengambil celana dalam anak tersebut. Kemudian jasadnya itu dibuang di sebuah hutan yang sangat terpencil, yakni di barat Tokyo. Namun guys, beberapa hari dia kembali untuk mengambil tangan dan jasadnya. Padahal jasad tersebut udah benar-benar membusuk, karena tangan dan jasadnya itu bakalan dia simpan di dalam lemarinya. Kemudian dia juga meneror keluarga Marikono tersebut. Jadi dia sering nelponin keluarganya. Pas waktu diangkat, ini nggak ada suara sama sekali. Jadi si Miyazaki cuma hanya diam saja. Dan itu berulang-ulang kali. Dan kemudian si Miyazaki juga mengirim foto-foto sebelum Miyazaki membunuh si anak kecil tersebut. Dari situlah kekhawatiran keluarganya udah mulai bermunculan dan dia udah putus asa dan merasa kayak ketakutan. Dan sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Next, penculikan dia yang kedua yaitu pada tahun 1988. Dia melakukan penculikan keduanya terhadap anak perempuan yang berusia 7 tahun bernama Masami Yoshinawa. Jadi kronologinya, si Masami ini sedang pulang sendirian ke rumahnya. Tiba-tiba Miyazaki ini nawarin tumpangan ke Masami tersebut. Nah, hingga pada akhirnya si Masami ini ikut sama si Miyazaki. Nah, lalu kemudian dia dibawa ke sebuah hutan yang sangat terpencil dan memperkosanya lalu membunuhnya, hingga pada akhirnya mayatnya ditinggal dalam keadaan telanjang. Kasus penculikan ketiganya dia yaitu dia menculik seorang anak perempuan bernama Erika Namba. Jadi kasusnya sama dengan si Masami. Jadi dia ditawari tumpangan oleh si Miyazaki tersebut. Kemudian dia juga dibawa ke dalam mobil tersebut dan dia juga melepaskan pakaian dari anak tersebut di kursi belakang mobilnya. Jadi Miyazaki ini mengambil foto-fotonya, kemudian mengikat tangannya dan kakinya, dan kemudian jasadnya itu dimasukkan ke dalam bagasi, kemudian pakaiannya itu dibuang ke hutan. Lalu juga keluarganya ini juga menerima telepon yang sangat aneh dari si Miyazaki tersebut. Oke guys, penculikan dia yang terakhir yaitu bernama Ayako Namoto yang berusia 5 tahun. Jadi guys, dia menculik si Ayako Namoto ini tidak seperti dengan para anak-anak kecil yang dia culik sebelumnya. Jadi justru malah dia membawa jasadnya itu ke dalam rumahnya dia sendiri. Bahkan dia juga 2 hari telah memperkosa mayat Ayako Namoto tersebut. Selain juga dia memperkosa, dia juga memotretnya, memasturbasi, dan memotong-motong bagian tubuhnya. Dan bahkan yang paling mengejutkan lagi, dia juga meminum darah tersebut dan dia memakan tangan dan kakinya. Sumpah ini benar-benar udah kanibal. Jadi setelah jasadnya udah mulai membusuk, kemudian dia memotong-motong tubuhnya dan dibuang di toilet umum, terus di kuburan, dan sebagian dibuang di sebuah hutan. Lalu karena dia merasa takut, 2 minggu kemudian dia balik untuk mengambil jasadnya itu di kuburan. Karena dia itu takut jika nanti potongan tubuh tersebut ditemukan oleh polisi. Nah, kemudian dia membawa pulang dan menyimpannya di dalam lemari. Namun guys, sayangnya pada tahun 1989 si Miyazaki ini ditangkap atas kasus penculikannya yang kelima. Nah, pada saat itu si Miyazaki ini melihat ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain di halaman, yakni adik sama kakak. Nah, kemudian si Miyazaki ini menculik adiknya dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian si kakaknya ini segera lapor sama si ayahnya kalau ternyata adiknya itu dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian ayahnya itu menghampiri mobil si Miyazaki dan dia melihat kalau ternyata si Miyazaki sedang memfoto-foto anak kecil tersebut. Dan saat itulah si Miyazaki ketahuan pada saat dia sedang memfoto, kemudian dia berusaha untuk kabur. Nah, lalu si ayah dari anak tersebut itu menelpon polisi dan menghubungi telah terjadi kasus penculikan anak. Kemudian si Miyazaki ini kembali nih buat ngambil mobilnya. Pas waktu dia sedang ngambil mobilnya, terus kemudian si polisi ini nangkap Miyazaki tersebut. Jadi Miyazaki ditangkap pada 23 Juli 1989 dan dia dijatuhi atas hukuman kasus penculikan,
pembunuhan, pelecehan anak di bawah umur, dan dia dijatuhkan hukuman mati. Nah, pas waktu si polisi masuk ke sebuah apartemennya, dia dikejutkan dengan hal yang sangat mengerikan, yakni dia menemukan berbagai macam komik, anime, manga, pokoknya banyak banget. Dan dia juga menemukan video-videonya dia pas waktu dia bersetubuh dengan si mayat-mayat para anak-anak kecil tersebut. Dan bahkan para media juga menjuluki Osamu Miyazaki ini sebagai julukan otaku killer. Dan kemudian si polisi juga menemukan jasad keempat, yaitu Namuto, di dalam lemari yang sudah membusuk. Jadi selama persidangan si Miyazaki ini dengan santainya dia menjawab pertanyaan dengan santai, dan dia tuh kayak tidak ada beban sama sekali, dan bahkan dia mengelak kalau ternyata dia itu memiliki kepribadian ganda. Dan kemudian si ayah Miyazaki ini menolak untuk membayar hukuman si Miyazaki, hingga pada akhirnya si ayahnya kayaknya stres, depresi, dia melakukan bunuh diri pada tahun 1994. Dan Miyazaki dijatuhkan hukuman mati pada 14 April 1997, kemudian dieksekusi mati pada tahun 2008. Jadi ini benar-benar udah kanibal. Dia jadi udah menculik, membunuh, memperkosa, kemudian tubuhnya juga dimakan. Ini kayaknya udah orang-orang yang udah nggak punya otak. So aku benar-benar miris banget jika kasus penculikan seperti ini. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Nah oke guys, itulah kasus pembunuhan Osamu Miyazaki. Buat kalian, jangan lupa untuk follow Instagram aku di @julian_iskak. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari video saya. Dan aku pengen minta saran sama kalian. Untuk next video selanjutnya, kalian bisa kirim saran di juliantobm@gmail.com. Oke guys, see you next time and goodbye.